Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolimania pecinta serial Sufiana Piarmira. Apa kabar dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Di episode selanjutnya serial Sufiana Piarmira, Kainat ditemukan oleh polisi, namun dirinya kini mengaku sebagai Saltanat. Dia melihat kehadiran keluarganya yang tiba di rumah sakit. Sebagai Saltanat, dia langsung memeluk Ibu Rubina bersama dengan ayahnya. Namun Zaron kala itu memperhatikan dengan sangat seksama. Dia belum begitu yakin bahwa dia merupakan Saltanat. Namun Saltanat yang saat itu sangat berbahagia menceritakan kepada semua keluarganya tentang kejadian yang terjadi di atas gedung. Tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi keluarga mereka, di manakah kini keberadaan Kainat. Zaron masih belum percaya, dia kini semakin berhati-hati terhadap Saltanat yang sedang berada di hadapannya. Namun dia juga tidak mau jika suatu hari nanti ini semua akan menjadi penyesalan bagi dirinya. Sementara itu Miazan langsung memeluk Saltanat palsu. Miazan kala itu mengucapkan rasa syukur karena Saltanat telah kembali. Apalagi Miazan dan keluarganya kini tahu bahwa Kainat telah melakukan sesuatu yang sangat jahat kepada Saltanat. Ini semua menjadi kekhawatiran bagi mereka. Sementara itu mereka juga telah menemukan Kainat yang berada di rumah sakit. Namun Zaron tanpa sengaja melihat henna di tangan Saltanat yang menunjukkan henna ini sebagai tanda bahwa dirinya pernah melihat ketika dia akan menikah bersama dengan Saltanat. Zaron kini bertanya-tanya apakah mungkin Saltanat yang saat ini berada di hadapannya merupakan Saltanat yang asli. Sementara itu Miazan sedang mengambil air minum. Tiba-tiba saja Miazan terpeleset. Tanpa sengaja airnya menumpah kepada Kainat atau Saltanat palsu. Miazan memperhatikan tingkah dari Saltanat palsu. Terlihat saat itu Saltanat palsu mengucak-ucak matanya. Dia tidak bisa melihat secara jelas karena matanya yang buram. Padahal dia adalah Kainat. Sementara itu Miazan mulai mencurigai gerak-gerik dari Saltanat palsu ini. Miazan takut jika memang benar kekhawatirannya bahwa orang yang dihadapannya adalah Kainat dan bukan Saltanat. Tidak disadari oleh Kainat bahwa Miazan sedang memperhatikan dirinya. Miazan melihat Kainat yang mengucek-ngucek matanya. Sementara itu sahabat, Miazan masuk ke rumah sakit dan menemui Saltanat yang asli. Miazan sengaja membawa tisu dan menghapus tai lalat yang berada di wajah Saltanat. Dan benar saja, Saltanat yang tidak memiliki tai lalat di bawah bibirnya bisa dihapus dan ini merupakan sebuah penipuan yang dilakukan oleh Kainat kepada Saltanat yang asli. Kini Miazan tahu bahwa sebenarnya orang yang berada di hadapannya adalah Saltanat yang asli dan Saltanat palsu merupakan Kainat. Terlihat betul Kainat yang memiliki tai lalat ditutupi oleh make up di wajahnya. Miazan kini semakin yakin bahwa Kainat bukanlah Saltanat dan hanya mengaku-ngaku sebagai Saltanat demi mendekati Zaron. Sementara itu, Kainat pergi mencari kotak lensa yang terjatuh. Dia ingin tahu di manakah keberadaannya. Dia tidak bisa melihat secara jelas. Sementara itu, Miazan tiba-tiba saja datang dan langsung memanggil dengan nama Saltanat. Tentu saja Kainat yang setiap hari berkerudung refleks ketika bertemu bersama dengan Miazan dan bermaksud untuk membetulkan kerudungnya. Tetapi kini dia sadar bahwa dia tidak mengenakan kerudung. Semakin yakin Miazan bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Kainat dan bukan Saltanat. Kala itu Miazan mengajak Kainat untuk berbicara empat mata. Miazan ingin tahu secara betul apa yang akan direncanakan oleh Kainat kepada keluarganya dan apa yang telah dilakukannya kepada Saltanat.
Saltanat palsu akhirnya mengikuti langkah Miyazan. Mereka pun berbicara di sana. Sementara itu Miyazan langsung menginterogasi Kainat. Awalnya Kainat tidak mengakui bahwa dirinya adalah Kainat dan dia berpura-pura sebagai Saltanat. Tetapi karena desakan Miyazan dan Miyazan yang telah memberikan beberapa bukti, akhirnya Kainat mengakui bahwa dirinya bukanlah Saltanat tetapi Kainat. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, Kainat menyerang Miyazan. Namun kala itu Kainat tidak menggila. Miyazan masih terus memarahi Kainat atas perbuatan Kainat yang sudah keterlaluan terhadap saudaranya sendiri. Miyazan merasa sangat gagal telah memiliki anak cucu seperti Kainat yang berbuat jahat kepada keluarganya sendiri. Tetapi Kainat melakukan pembelaan. Miyazan tentu sangat marah karena melihat Kainat yang membangkang kepada dirinya. Hingga Miyazan saat itu juga langsung melayangkan tamparannya kepada Kainat. Kainat merasakan sakitnya ditampar oleh Miyazan, sehingga membuat emosinya semakin menggebu-gebu. Kainat langsung mengatakan kepada Miyazan bahwa memang benar dirinya adalah orang yang telah mendorong Saltanat dari atas gedung karena dia menginginkan kehidupan yang baik untuk dirinya serta keadilan bagi dirinya dengan perasaan cintanya. Dia langsung mendorong Miyazan sehingga Miyazan saat itu terduduk di kursi dan menatap ke arah Kainat. Kainat memarahi Miyazan dengan nada yang sangat tinggi. Dia berbicara pada Miyazan. Miyazan melarikan diri dari Kainat dan bermaksud untuk menemui keluarganya dan akan memberitahukan semua kejahatan Kainat kepada keluarganya termasuk Saltanat. Sementara itu, Kainat mulai mengejar Miyazan. Dia sengaja mematikan lampu agar Miyazan tidak bisa melihat. Tiba-tiba saja dia mendapati Miyazan dan Miyazan langsung dipukul oleh alat pemadam api, sehingga membuat Miyazan saat itu merasakan sakit pada bagian dada dan juga punggungnya yang telah dipukul. Miyazan terus berjalan dan berhasil menemukan keluarganya. Seluruh keluarga merasa sangat panik melihat keadaan Miyazan. Miyazan langsung menunjukkan tangannya ke arah Kainat yang berada di sana untuk memperhatikan Miyazan. Sayangnya Miyazan tidak mengatakan apapun kepada keluarganya karena Miyazan yang saat ini kondisi dan juga keadaannya yang sudah parah. Keluarganya melihat tunjukan tangan dari Miyazan, namun ketika mereka menoleh, Kainat langsung bersembunyi di balik kerumunan orang. Para dokter akhirnya datang untuk menyelamatkan Miyazan. Zaron berteriak dan juga keluarganya. Namun sayangnya kondisi Miyazan harus berakhir dengan sangat kritis. Miyazan melihat kembali ke arah keluarganya. Dia menunjuk kembali ke arah Kainat. Kainat kembali bersembunyi. Semua keluarganya belum menyadari apa yang dilakukan oleh Miyazan. Sehingga saatnya Miyazan memang harus menghembuskan nafas terakhir dan dokter meminta maaf kepada keluarganya. Seluruh keluarga pun akhirnya berduka karena mereka yang harus menerima kenyataan bahwa Miyazan telah meninggalkan mereka semua. Mereka tidak menyelidiki bagaimanakah kematian Miyazan. Bahkan di episode kali ini terjadi kejanggalan-kejanggalan dari serial ini, sahabat. Karena mana mungkin dokter tidak bisa menemukan bekas pukulan dari Miyazan. Sementara itu keluarga kini sedang berduka dan bersedih hati. Sementara itu Kainat atau Saltanat palsu merasa sangat lega karena dirinya bisa menutupi semua rahasia karena Miyazan yang sudah meninggal dunia. Apakah ada orang lain lagi yang bisa menemukan semua kejahatan Kainat? Tentunya saksikan dalam video kami selanjutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. SN Boli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.